Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nahmaduhu subhanahu ala ni'amihi wa amtinanihi wa nashkuruhu subhanahu ala taufiqihi wa hidayatihi wa nas'alullaha subhanahu ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mustami'ina a'izza ayyuhal mustami'una al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal majlis al-ilmi wal ibadah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menghirup udara segar di pagi hari yang sangat cerah ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah berkaitan dengan tafsir Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, beribadalah kepada Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, ya, nida itu artinya ajakan atau khitab, ya. Biasanya kata-kata ya ayuhan nas itu adalah ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Nah, kata para ulama, biasanya kalau ya ayuhan nas itu ya ayuhan nas itu ciri-ciri ayat Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu ayat-ayat Madaniyah. Kita tahu bahwa surat Al-Baqarah itu adalah surah Madaniyah. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah itu adalah surat Madaniyah kecuali beberapa ayat termasuk ayat ini. Tapi ini pun juga dibantah oleh ulama yang lain bahwa ya ayyuhan nas itu tidak semuanya turun di Mekah. Bisa jadi itu turun di Madinah karena penduduk Madinah juga tidak semuanya beriman. Ya. Jadi penduduk Madinah itu tidak semuanya beriman, ada orang Yahudi, ada orang musyrik juga. Nah, meskipun ada sedikit orang Nasrani, ya. Tapi kebanyakan orang Yahudi ada penghuni kota Madinah. Wa'budu rabbakum ay tadallalu lahu bitta'ah, artinya tunduklah kepada Allah dengan ketaatan. Wa zalika bi fi'lil awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan melaksanakan semua perintah, wajtinabin nawahi, dan meninggalkan semua larangan. Zallan tamman nasyan 'anil mahabbah, ketundukan yang sempurna yang timbul dari rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, bukan hanya sekedar meninggalkan larangan, tapi ada rasa mahabbah di situ, ada rasa cinta kepada Allah dan juga ta'zim, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbukum ar-rabbu huwal khaliqul malikul mudabbir li syu'unil khalqihi. Rabb itu adalah pencipta, pemilik, raja yang mengatur semua urusan makhluknya, itu namanya Rabb. Alladzi khalaqakum awjadakum minal adam, yang telah menjadikan kalian ada wahai manusia dari tidak ada, ini namanya khalaqakum, mencipta. Walladzina min qablikum, tentunya dari umat dan juga orang-orang yang sebelum kalian, yaitu siapa ya, umat-umat terdahulu, yakni sairul umam al-madiyah, mulai dari umat-umat sejak Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka itulah alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla hayhuna litta'lil, artinya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tentu takwa martabah aliyah, ya. Takwa itu adalah tingkatan yang sangat tinggi
bagi orang yang beriman. Hatta qala azza wa jalla uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi biasanya kalau ada surga itu biasanya ada takwa. Ya, beringin dengan takwa artinya hadiahnya adalah surga. Ya, biasanya takwa itu hadiahnya adalah surga. Innallaha ma'al ladzina taqaw, ini contohnya ini. Walladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah itu bersama orang-orang yang muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedahnya dulu ayat tadi. Min fawaidil ayat al-inayah bil ibadah. Nah, jadi perhatian terhadap ibadah. Yustafadu hada min wajhain. Ya, kita ambil dari faedah ini dari dua segi. Pertama, tasdirul amri bin nida. Jadi perintah itu diawali dengan panggilan ya ayyuha. Itu menandakan bahwa panggilan ya ayyuha. Jadi ajakan dan panggilan. Al-wajh tsani ta'mimun nida. Yang kedua, bahwa panggilan ini, ajakan ini bukan hanya orang mukmin tapi seluruh manusia. Seluruh manusia diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li jami'in nas mimma yadullu ala anna al-ibadah ahammu syai'. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu adalah perkara yang sangat penting. Bal innan nasa ma khuliqu illa lil ibadah. Bahkan manusia itu tidak diciptakan kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah kedua adalah annal iqrar bi tauhidir rububiyyah mustalzimun lil iqrar bi tauhidil uluhiyah. Bahwasanya pengakuan kita manusia ini mengakui bahwa Allah itu Maha Pencipta. Maka dengan adanya pengakuan tersebut mustalzimun lil iqrar. Nah, seharusnya itu juga harus mengakui uluhinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian Arab itu ketika masalah bagi bangsa Arab ketika masalah tauhid rububiyah artinya kalau untuk masalah siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghentikan hujan, itu orang Quraisy itu mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam Al-Qur'an itu banyak sekali firman Allah yang menunjukkan itu, seperti wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaquluna Allah, dan ayat yang lain. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Jika engkau bertanya siapa yang menurunkan air dari langit kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mereka mengatakan Allah. Jadi kaum kafir Quraisy itu kalau masalah tauhid rububiyah, masalah siapa yang menciptakan jagat raya, mereka percaya itu Allah. Tapi mereka masalahnya adalah ketika disuruh menyembah hanya kepada Allah, baru mereka nanti mengingkari. Ajalal aliyata ilahan wahida. Apakah dia Muhammad itu menjadikan Tuhan satu? Nah, jadi inilah kontradiksi yang ada pada kaum kafir Quraisy. Ketika bicara tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka diperintah supaya menyembah hanya kepada Allah, baru mereka menolak. Maka di sini Allah memerintahkan mereka supaya tauhidnya jangan hanya masalah penciptaan, tapi tauhidnya juga dalam masalah uluhiyah dan ibadah. Sehingga dengan demikian mereka sempurna tauhidnya. Tapi karena ada pengaruh, ada akidah yang lain yang masuk ke bangsa Arab saat itu, sehingga mereka menyimpang dari akidah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Wujub ibadatillahi azza wa jalla wahdahu. Wajib menyembah Allah hanya kepadanya dan yang Maha Esa, ya. Bukan menyembah kepada yang lain. Ya. Wa minha wujubul ibadah alaina mimaqtadihi al-aql bil idafa ila syara'. Bahwasanya menyembah kepada Allah itu adalah sesuai apa yang diperintah. Ya, sesuai apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kaidah para ulama Ahlus Sunnah bahwa nahnu la nata'abbadu illa bima syara'. Kami tidak boleh menyembah kepada Allah ya, kecuali apa yang telah diperintah. Wa nahnu la nata'abbadu illa bima syara'. Ya. Kami tidak boleh, kita umat manusia khususnya umat Islam tidak boleh menyembah kepada Allah kecuali apa yang telah diperintah dan tata cara yang sudah diatur oleh agama. Wa min fawaidil ayat isbat anna Allah azza wa jalla wal khaliq. Ya, dari faedah ayat di atas juga disimpulkan bahwa Allah Maha Pencipta dan Dia satu-satunya Maha Pencipta. Tidak ada yang lain. Wa anna khalaqal awwalin wal akhirin. Dan Dia menciptakan yang pertama dan terakhir. Wa minha anna tariqal Qur'an annahu idza zakara al-hukm ghaliban zikra al-'illah. Bahwa Al-Quran itu ketika menyebutkan suatu hukum biasanya menyertakan ilahnya, sebabnya. Seperti tadi ubudu rabbakum itu perintah. Ya. Tapi sebelumnya tadi alladzi khalaqakum, itu alasannya. Kenapa wahai umat manusia tidak menyembah Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Gitu. Bagaimana dengan pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan berdasarkan ijma' ulama atau ya bagus sekali. Jadi pada dasarnya ijma' itu pun juga tidak lari, tidak mungkin keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak mungkin ada ijma' itu menyalahi Al-Quran dan Sunnah, tidak. Jadi biasanya ibadah yang dilakukan secara ijma' itu juga pada dasarnya juga berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, adapun yang kias, ini dia. Adapun yang kias ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan la yuqasu fil ibadat, bahwa dalam masalah ibadah itu tidak ada kias. Ya. Karena ibadah itu adalah asasnya ta'abudi. Ta'abudi, ya, ta'abudi. Artinya bersifat tauqifi. Nah, itu biasanya seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ya kalau memang ada dalil dalam Al-Quran itu bisa dikiaskan. Allahu a'lam, ya. Tapi kalau untuk lebih selamat ya sebaiknya untuk masalah ibadah ini mencukupkan diri apa yang ada. Mencukupkan diri apa yang ada karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita, tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak kita mampu, ya. Allahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hatsu ala talabil ilm. Ya, ini perintah dan ajakan untuk menuntut ilmu. Isla tumakkinul ibadatu illa bil ilm. Isla tumakkinul ibadah illa bil ilm. Walihada tarjama al-Bukhari rahimahullah ala hadhihi al-mas'alah biqaulihi babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya menulis ya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi menuntut ilmu dulu baru mengatakan, mengucapkan dan melaksanakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. التفسير قوله تعالى الذي جعلكم الأرض فراشا. Kalau dalam terjemahannya, ialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat ya, tidur. Firash itu artinya kasur, ya kalau bahasa Arabnya. Wassama, dan menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama, dan Dia telah menurunkan air dari atas.
Ya, atau dari awan as-sama ini atas artinya. Jadi as-sama itu bisa berarti langit yang kita lihat atau bisa jadi artinya di atas. Nah, di sini maksudnya adalah di atas. As-sama al-ulu. Fa akhraja bihi minas samarat. Dan dengan air itu dia Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan buah-buah rizqan lakum sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu atau tandingan dalam ibadah wa antum ta'lamun sementara kalian tahu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya. Ini kata para ulama, haza min babi ta'didi anwa' min makhluqat. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang lain kekuasaannya. Ya, ciptaan yang lain selain tadi alladzi khalaqakum. Ja'alallahu lana al-arda firasyan matta'atan yastaqirul insan ala istiqrarin kamilan. Allah telah menjadikan bumi ini sampai tempat kita, tempat tidur kita, tempat duduk kita, ya, di mana manusia bisa berdiam, ya, bisa menempati bumi ini, ya, istiqraran kamilan, bisa berdiam dengan sempurna, ya, tidak apa namanya, tidak goyah. Muhayya alahu bi yastarih, ya. Jadi manusia bisa istirahat di bumi ini, ya. Ya mungkin kalau di planet lain Allahu a'lam, ya mungkin ya panas atau mungkin nggak layak untuk dihuni. Was-samaa'a binaa'a ay wa banayna fawqakum sab'an shidada atau wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Jadi langit ada bangunan di atas kita yang menjadi atap, ya, yang berjejer, yang bertingkat 7. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit sebagai atap yang terjaga sehingga tidak bisa jatuh. Qalu ta'ala wa anzala minas samaa'i ma'an, dan kami telah dan Allah telah menurunkan dari atas itu air. Ya, jadi as-sama di sini maksudnya adalah al-ulu, ya, li'annal ma' alladhi huwal matar, karena air yang jatuhnya dari atas itu bukan dari langit, itu kan dari awan. Maka di sini as-sama artinya ulu, ya, di atas. Was-sahabu baina as-sama' wal ard. Nah, letaknya awan itu adalah antara langit dan bumi. Nah, jadi as-sama itu punya dua arti, antara al-ulu dan langit. Ya. Seperti dalam firman Allah, alam tara annallaha yujzi sahaba. Nah, ini ayat tentang proses terjadinya hujan ya Bapak Ibu, ya. Surat An-Nur ayat 43 ini. Alam tara annallaha yujzi sahaba tsumma yu'allifu bainahu tsumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilali. Nah, ini proses terjadinya hujan ini. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menghimpun air di awan itu, kemudian melipat-lipatnya, kemudian dijadikannya bertumpuk-tumpuk, ya, masih di awan. Fataral wadqa, engkau melihat tetesan-tetesan itu keluar dari awan itu. Ya, termasuk juga ayat yang lain, inna bi khalqis samawati wa ikhtilafil lail wajan wassahabil musakhkhari bainas sama wal ard. Ini menandakan semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan hujan, yang telah menjadikan air laut, ya. Kita tahu bahwa proses terjadinya hujannya adalah penguapan air laut, kemudian naik ke atas, kemudian diproses, kemudian turun menjadi air tawar. Nah, ini ada bagaimana? Ma tariqu rizqi, aywa. Wa anzala minas sama'i rizqa, la syaqqa rizqa huna al-muradu huwal ma'. Ya, ini ada nanti. Jadi wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Nah, di langit itulah rezeki kalian. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa akhraja bihi ay bisababihi minas samarat. Jadi dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi ini adalah as-samarat, ya, buah-buah. Qaulu ta'ala rizqan lakum, ini ata'al lakum, ay rizqan makna ata'. Jadi sebagai pemberian dari Allah
ya. Jadi maf'ulun li ajli, jadi rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian wahai manusia. Qauluhu fala taj'alu lillah ay la tusayyiru, janganlah engkau jadikan lillahi bagi Allah andada nuzara. Jadi anda artinya nuzara musyabihin fil ibadah. Jadi tandingan, ya, tandingan di dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian itu tahu. Ai la niddalahu fil khalqi wa rizqi wa inzalil matar. Tidak ada tandingan bagi Allah, baik itu dalam hal penciptaan, baik hal dalam pemberi rezeki, baik itu dalam hal inzalil matar, menurunkan hujan, wa ma asbah dzalik. Jadi di sini betul-betul kita perhatikan bahwa yang menurunkan hujan hanya Allah, yang bisa mencipta itu hanya Allah. Maka kita tidak boleh datang ke istilahnya itu memberikan keyakinan ada penjaga laut, ya, ada namanya penjaga pohon, penjaga bumi dan sebagainya, seperti yang ada barangkali di desa-desa. Itu telah keyakinan itu adalah syirik, ya, itu termasuk syirikun akbar, ya, meyakini ada zat yang lain yang bisa menggerakkan, ada zat lain selain Allah yang bisa menggerakkan langit, bisa menurunkan hujan dan sebagainya, maka itu kesyirikan, ya jelas itu syirik akbar. Wa antum ta'lamuna, sementara kalian tahu, ya, sementara kalian tahu wahai kaum Quraisy, ya, jadi la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ay antum ta'lamuna annahu la niddalahu fil khalqi war rizqi. Ini kembali menandaskan ayat ini bahwa pada dasarnya kaum Quraisy itu, ya, meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta. Tapi ketika berbicara masalah ibadah, ini baru mereka berbuat syirik. Maka Allah tadi mengatakan fala taj'alu lillahi andadan fi al-ibadah wa antum ta'lamuna annahu huwa wahdahu ar-raziq. Maka janganlah kalian wahai orang Quraisy menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah, sementara kalian itu meyakini bahwa dialah Allah satu-satunya yang mencipta. Nah ini, ya. Wa antum ta'lamun annahu la niddalahu bil khalqi war rizqi wa limaza ta'buduna ghairahu. Kalian tahu wahai Quraisy bahwa hanya dialah satu-satunya yang mencipta, maka kenapa kalian itu tidak bertauhid uluhiyah, kenapa kalian itu, ya, berbuat syirik, ya, tidak mengesahkan Allah ketika masalah ibadah. Maka di sini disebutkan aja'alal alihata illa wahida. Ketika ditawarkan oleh Nabi tentang penyembahan hanya kepada Allah dan meninggalkan patung-patung, baru mereka menjawab aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kenapa Muhammad ini menjadikan sembahan hanya satu? Inna hadza la syai'un ujab. Wa iqraruhum bil khalqi wa rizqi annallaha munfaridun yastalzimu ayyaj'alu al-ibad. Jika mereka sudah meyakini, mengakui bahwa hanya Dia Allah yang mencipta, maka seharusnya mereka juga harus mengakui bahwa hanya Dia yang berhak mendapatkan peribadatan kepadanya. Fa in lam yaf'alu fahum mutanaqidun. Jika kaum Quraisy ini tidak melakukan itu, maka mereka adalah orang yang kontradiktif. Saya lihat dulu. Mohon di penjelasan contoh andadan dalam hal ibadah. Ya, jadi contoh anda dalam ibadah, ya, patung-patung itu yang disembah oleh Quraisy. Ya, jadi mereka Quraisy itu memasang patung-patung di sekitar Ka'bah itu. Allah Tahubal Uzza. Ya, kalau zaman sekarang, ya, kalau zaman sekarang yang andat itu, ya, yang andat kalau zaman sekarang, ya, banyak, seperti orang meyakini, ya, yang datang pamannya ke selatan, pantai selatan, kemudian menyerahkan sesajen, maka dia akan menyembah itu. Dan ibadah itu bukan sekedar sholat, takzim itu ibadah, al-khauf,
Ya, rasa takut yang tidak masuk akal itu juga ibadah sebetulnya. Kemudian ar-raghbah, berharap, ar-roja, ya, itu juga ibadah sebetulnya. Jadi at-tazallul, ya, semua ada muatan tazallul, ketundukan kepada sesuatu itu ibadah sebetulnya. Ya, ketika orang umpamanya datang membawa sesajen, ya, untuk diserahkan atau kurban, ya, menyembelih, ya, menyembelih di laut, kemudian darahnya itu disebarkan. Sebetulnya dia pasti ada keyakinannya macam-macam dalam hatinya itu. Itu ibadah, karena menyembelih itu ibadah. Menyembelih kepada bukan selain Allah, ya. Kemudian bernazar, ya, bukan karena Allah, itu juga andat semua. Jadi tandingan di dalam peribadatan ini banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apabila ada suatu pernikahan dari mempelai wanita, bagaimana non-muslim? Dan sedangkan mempelai pria, bagaimana Islam? Apakah sah pernikahannya? Ya, jadi sekali lagi, seumpama sebaiknya pernikahan itu sesama agama, ya Bapak Ibu, ya. Sesama agama, sebaiknya pernikahan itu sesama agama, ya. Nah, dalam hal ini ada di surat Al-Baqarah itu nanti kita bahas, ya, bagaimana hukum pernikahan di lain agama. Jadi orang kafir itu ada dua. Ada namanya kafir musyrik, ada namanya kafir ahli kitab. Ada kafir musyrik, ada kafir ahli kitab. Nah, kafir musyrik ini sepakat para ulama tidak boleh menikah, baik itu laki ataupun perempuan. Jadi haram hukumnya bagi seorang laki-laki menikahi wanita musyrik. Siapa musyrik itu? Ya orang kafir selain ahli kitab. Ya orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, ya, Buddha, Hindu, Buddha, Majus, itu orang musyrik. Jadi itu haram dari dua jalur, laki atau perempuan. Nah, adapun ahli kitab, ya, adapun pemeluk ahli kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, ya, tidak boleh seorang muslimah dinikahi oleh orang kafir, ya, Yahudi dan Nasrani. Nah, itu sepakat para ulama. Tetapi ketika ada orang mukmin laki-laki menikahi istrinya non muslim, tapi non muslimnya atau kafirnya itu ahli kitab. Nah, ini para ulama berselisih, ya, apa boleh apa enggak itu. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala tankul musyrikati hatta yu'min. Nah, janganlah engkau menikah dengan orang-orang musyrik. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa musyrik itu meliputi semua. Karena tidak ada kesyirikan, termasuk kesyirikan itu menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi orang yang menjadikan Isa sebagai Tuhan sama dengan orang menjadikan patung sebagai Tuhan. Ya, sama-sama musyriknya. Ya. Namun ini kan pendapat, ya. Tapi di dalam surat Al-Maidah di situ disebutkan bahwa Allah berfirman, wal muhsanatu minal mu'minati, ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba hillul lakum. Wanita baik-baik dari orang mukmin, dari mukminah, dan wanita baik-baik dari ahli kitab itu halal bagi kalian. Sehingga dengan adanya ayat ini, ya, maka para ulama menjelaskan bahwa khusus untuk wanita kafir, ya, wanita kafir, kalau dia ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu tidak masalah. Jadi tidak dilarang, artinya boleh. Ya. Meskipun tetap sebaiknya seorang laki-laki muslim itu tetap memilih menikah dengan sesama agama, ya. Kenapa? Karena pernikahan itu kan nanti ada masalah warisan, ada masalah nasab, ya, terutama masalah warisan, ya, ini jelas bahwa Rasulullah bersabda la yarisul mu'minu al kafir walal kafiru al muslimah, ya, orang mukmin itu tidak mewariskan orang kafir atau tidak mewarisi orang kafir. Demikian sebaliknya, orang kafir juga tidak mewarisi orang mukmin dan juga tidak mewariskan orang mukmin, ya. Jadi yang sebaiknya itu tetap menikah secara agama. Tapi kalaupun terjadi, ya, kita tidak bisa
membatalkan ayat itu yang membolehkan. Jadi laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab itu boleh. Tapi dengan syaratnya adalah baik-baik. Ya, baiknya menjaga kehormatan. Jadi tidak tidak seperti wanita biasanya kan. Saya kira kita tahu bahwa meskipun orang itu ahli kitab, ya Nasrani umpamanya, tapi kan dia masih menjaga harga dirinya, menjaga dirinya, tidak sering keluyuran, ya bukanlah wanita malam, ya mohon maaf ya, atau mungkin wanita jalang lah istilahnya. Jadi di situ disyaratkan adalah wanita baik-baik yang menjaga kehormatan. Ya. Tapi kalau wanitanya yang sering main-main laki, ya itu tidak boleh gitu. Ya. Allahu a'lam. Ya. Jadi ayatnya mengatakan boleh. Meskipun di antara para sahabat itu ada yang marah. Ya. Kalau tidak salah di zamannya Umar itu ada seorang sahabat yang menikahi Yahudi kalau tidak salah. Sama Umar dilarang. Ya. Kemudian sahabat ini membaca ayat itu tadi. Tetapi besar dari mempelai wanita tidak mau mengikuti agama, dari mempelai pria, dan yang mempelai pria tidak mau mengikuti agama. Ya. Jadi kalau wanitanya itu kafirnya adalah kafir ahli kitab, jadi boleh, ya, boleh. Ya. Para ulama pun yang membolehkan laki-laki untuk menikahi ahli kitab itu sebaiknya diajak ke agamanya, diajak ke Islamnya itu. Ya. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya dia itu malah justru ikut istrinya ini yang masalah atau keturunannya, ya keturunannya. Jadi di antara hikmah katanya membolehkan itu, ya karena pada dasarnya agama Nasrani ini asalnya dia betul dari Samawi juga sebetulnya, tapi karena ada penyimpangan, ya jadi tidak semuanya Taurat itu adalah menyimpang, itu tidak semuanya Injil itu menyimpang. Ya masih ada secercah itu wahyu, masih ada. Tapi karena begitu sudah turun ke bumi, sudah melewati masa waktu yang lama, sudah setelah meninggalnya Isa alaihissalam, ya baru nanti orang-orang Kristen merubah kitabnya mereka. Ya, wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ya Quraisy itu meyakini bahwa yang mencipta itu hanya Allah. Tetapi ketika mereka diperintah untuk beribadah, itu baru mereka menolak. Itu. Ini ada lagi pertanyaan, mohon maaf. Bismillah, ini ada pertanyaan. Jika kita dihadapkan pada dua kondisi waktu yang penuh dengan keutamaan, semisal jika seperti pagi ini ada waktu yang utama untuk zikir pagi, tapi kita mengisi waktu subuh dengan kajian, apakah nilai keutamaannya akan sama Ustaz? Atau tatkala di masjid seperti ba'da maghrib banyak majelis ilmu yang juga kadang-kadang ditarik sampai malam sehingga menunda sholat isya. Ya, aku pertanyaan ini. Jika dengan keadaan pada usul yang pernah saya dapat menggabungkan amalan lebih baik, apakah dalam hal tersebut kita bisa menggunakan kaidah itu atau tips lain saat agar kita tidak kehilangan amalan? Ya. Jadi saya jawab bahwa menuntut ilmu ya itu termasuk kurbat, itu termasuk ibadah yang besar nilainya. Ya, jangan dikira menuntut ilmu bukan ibadah. Ya, menuntut ilmu itu adalah termasuk ibadah yang besar nilainya, ibadah sunnah yang besar nilainya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, ya, talabul ilmi afdalu minat tatawwu. Dia menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah tatawwu, seperti salat sunnah umpamanya. Ya. Jadi sekali lagi menuntut ilmu itu adalah termasuk kurbat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manfaat yang diperoleh itu banyak. Ya. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan alimun wahid asyaddu ala iblis min alfi abid. Ya. Satu penuntut ilmu itu lebih ditakuti, lebih dibenci oleh iblis daripada 1000 ahli ibadah. Jadi bagi iblis 1000 ahli ibadah itu lebih baik
daripada satu ahli ilmu. Nah, ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, berkaitan dengan zikir, ya zikir itu tidak mesti ba'da subuh, bisa jadi setelah terbit matahari bisa. Ya, sama dengan juga maghrib. Maghrib itu tidak mesti zikir maghrib itu, zikir petang itu setelah sholat maghrib. Bisa jadi sebelumnya juga bisa. Nah, jadi waktunya muasa. Ya. Kalaupun juga waktunya umpamanya hanya itu waktunya, ya insya Allah talabul ilmi juga ibadah pahalanya juga besar ya. Ya, wallahu taala alam. Ya, sebenarnya juga bisa digabung juga bisa. Ya, nanti ada misalkan saya berpendapat mengkaji Quran, ya betul juga, itu juga mengkaji hadis itu termasuk zikir kita juga membacain. Maka dalam hadis Muslim itu kan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, kan ada hadisnya itu. Berarti ada suatu kaum ya yang duduk untuk menjelaskan agama, menjelaskan Al-Qur'an, kecuali malaikat. Justru apalagi yang dikaji tafsir, wah itu malah justru pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar baca saja. Ya, apalagi dikaji adalah tafsir, apalagi yang dikaji adalah ilmu. Ya, itu sebetulnya termasuk zikir, itu malah pahala besar itu. Ya, Allah a'lam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat tadi. Min fawaidil ayat bayanu rahmatillahi taala, bahwa bayan penjelasan bahwa rahmat Allah itu sangat luas, sangat tinggi, sangat besar kepada kita umat manusia, di mana dijadikannya bumi ini layak huni. Ya, kita tidak, bagaimana kita bayangkan jika seandainya bumi ini tidak layak huni, tidak ada airnya, ya, tidak ada mataharinya, atau matahari terus seperti planet Mars, ya, kita nggak bisa hidup itu. Kemudian faedah lagi bahwa bayanu qudratillah azza wa jalla, ya, menjelaskan ini juga ayat yang menjelaskan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Mana contohnya itu, langit ini diciptakan, ya, di atas kita ini berdiri tanpa atap, ya, tanpa atap. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, bi ghairi amadin tarawudaha, kami ciptakan langit itu tanpa tiang, maaf, tanpa tiang, jadi atap tanpa tiang. Ya. Kalau kita di dunia, kalau ada atap tanpa tiang pasti jatuh. Ya, ini langit yang begitu besarnya ini Allah ciptakan menjadi sebagai sakfun, ya, sebagai atap bagi kita tanpa bertiang. Itu tentu suatu maha besar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah lagi bahwa air itu yang kita minum hanya dari langit. Jadi tidak ada air bumi. Nah, ini maka kita ketika tidak ada air, kita minta supaya diturunkan hujan. Karena semua air tawar yang kita minum itu berasal dari langit, berasal dari atas, maaf. Ya, jadi tidak ada istilah air bumi, tidak ada. Jadi kalau umpamanya kita dipeceklik, ya, kalau umpamanya seperti di tanah Arab itu umpamanya di Afrika, ketika tidak ada hujan, taruhlah 2 bulan atau 3 bulan atau setengah tahun secara berturut-turut, kalaupun mereka ingin menggali, ya, sampai ribuan atau puluhan ribu meter, itu nggak ada airnya. Nanti kalau ada air asin pasti. Karena memang bumi itu nggak bisa menghasilkan air. Semua air yang kita minum itu asal dari awan itu, dari langit itu yang turun dari hujan lah maksudnya. Jadi semua air tawar yang kita, apakah itu air sungai, apakah itu air danau, apakah air selokan, pokoknya semua air sumur, semua air itu asal dari hujan itu tadi. Maka wafis sama rizqukum, maka Allah mengatakan wafis sama rizqukum. Ya, maka dari atas itulah air kalian. Ya. Jadi bumi tidak bisa menghasilkan air. Ya ini barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia sama dengan memudahkan yang ke surga. Betul, ini kan ada hadisnya, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bi tariqa ila jannah. Barang siapa yang keluar atau menempuh jalan dalam rangka ilmu, artinya siapa yang menuntut ilmu lah kalau secara ringkasnya, maka dia dimudahkan oleh Allah menuju surga.
Jadi dengan adanya firman Allah wa anzala minas sama'i ma'a, itu menunjukkan bahwa air yang kita konsumsi, ya, apa itu dari sungai, apa itu dari mata air, apa itu dari sumur, dari danau, itu semuanya dari langit, semuanya dari atas. Ya, bumi tidak bisa menghasilkan air. Ya. Wa minna hikmatullahi subhanahu wa ta'ala wa rahmatuhu bi inzalil matar. Ya, ini mencerminkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya rahmah, ya, punya rahmah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada kita, sehingga dengan hujan itu ya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Ya, seandainya Allah itu menstop, ya, menahan hujannya bagaimana? Ya, ada hadis dari Rasulullah SAW, ya, menyebut bahwa seandainya bukan karena hewan-hewan yang kelaparan, ya, ya, kata Rasulullah, kalau seandainya bukan karena hewan-hewan yang kelaparan, maka Allah akan menahan hujannya. Melihat pola dan tingkah laku manusia ini yang sudah tidak mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bersyukur. Ya. Manusia sebenarnya terima kasih kepada hewan ini. Ya, kata Rasulullah, kalau bukan karena hewan yang kelaparan yang butuh air, ya, maka Allah akan menahan biar manusia merasakan azabnya, biar manusia merasakan bagaimana keringnya, bagaimana rasanya tanpa air. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan hujan karena rahmahnya kepada hewan-hewan tadi. Jadi kita bersyukur ini kepada hewan-hewan ini, karena berkat mereka ini hujan turun, ya. Kalau melihat tingkah laku manusia ini sudah jauh dari rel, nah, jauh sudah dari hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah akan menahan hujannya karena ada hewan-hewan yang kelaparan, ya, sehingga Allah menurunkan hujan sehingga manusia juga dapat. Wa minha isbatul asbab fa akhraja bihi minas samarati rizqa. Ya, itu dari mana kita dapat itu? Ketika Allah berfirman fa akhraja bihi, ya, dengan adanya air itu adalah sebab, maka tumbuhlah tumbuhan. Ya. Wa minha anna al-asbab takunu mu'assira illa la takunu mu'assira illa bi iradatillah. Ini juga penting ini. Bahwa semua sebab yang dilakukan oleh manusia, termasuk hewan juga, itu tidak ada pengaruhnya tanpa izin Allah. Ya, dalam mengatakan fa akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan, ya, tumbuh-tumbuhan itu dengan air tadi. Nah, ini penting juga kita seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa setiap ikhtiar yang dilakukan oleh manusia itu tidak boleh keluar daripada kodrat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh ikhtiar minum obat untuk kesembuhan, ya, jangan sampai kita ini tergantung kepada obatnya, melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi kita meyakini bahwa obat ini sebab, tetapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin obat ini jodoh sama kita. Ya, jadi kadang-kadang ada orang kalau sudah jodoh dengan obat, sudah hatinya sudah tergantung kepada obat itu. Ketika ditawari suatu obat yang tidak sama, dia akan menolak. Nah, biasa refleks mengatakan, kalau bukan obat si fulan, ini saya nggak sembuh. Nah, ini bahaya. Jadi supaya kita tidak jatuh terperangkap kepada kesyirikan, ya, mungkin kesyirikannya kecil, ya. Jadi setiap kita minum obat, kita selalu yakini bahwa ini hanya perantara atau sebab sementara, yang menyembuhkan hanya Allah, bahwa obat ini tidak bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Ya. Nah, ini juga annahu yanbaghi liman arada ayudifa syai' ila sababihi ayudifa ilallah. Jadi setiap orang itu ingin menisbahkan suatu sebab, ya, kepada makhluk, maka dia juga menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti umpamanya kalau dia udah sembuh, ya, karena berkat suatu obat. Nah, maka disinilah kita kadang-kadang lupa, ya. Jadi kadang-kadang kita hanya menyebut berkat obat ini saya sembuh, atau berkat si fulan dokter ini saya sembuh. Nah, kita lupa Allah. Ini kadang-kadang ini kita. Yang benar itu kita dahulukan Allah dulu. Berkat Allah, pertolongan Allah, kemudian obat ini. Atau berkat pertolongan Allah melalui obat ini. Atau berkat pertolongan Allah melalui dokter ini saya sembuh, gitu.
Ya, jadi tetap disebut itu asma Allah. Ya. Ataupun kalau disebut tapi di dalam hati kita ada keyakinan itu. Ya. Ya, jadi jangan sampai ikhtiar ini menjadi terpisah dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nanti bisa terjerumus ke dalam ranah kesyirikan itu. Karena ketika seorang itu meyakini bahwa makhluk itulah yang menyembuhkan, nah ini kan masuk dalam perangkap kesyirikan. Jadi yang ideal itu Bapak Ibu ketika kita umpamanya satu tertimpa musibah sakit ya kemudian sembuh berkat suatu obat ya kita ketika kita mengucapkan itu ya kita ada dalam hati kita bahwa ini Allah yang menyembuhkan melalui obat ini. Nah, atau kalau kita mengucapkan kita mengatakan alhamdulillah berkat pertolongan Allah melalui obat ini. Berkat pertolongan Allah kemudian obat ini. Atau berkat pertolongan Allah kemudian dokter si fulan saya sembuh. Nah, itu baru kita tidak masuk dalam perangkap kesyirikan. Ini ada yang tanya lagi, mohon maaf. Mau tanya Ustaz, ketika kita sudah wudhu terus kita mencicipi makanan apakah batal wudhu? Ya, insya Allah tidak batal. Ya, wudhunya tidak batal, tapi kalau bisa minum supaya nanti tidak mengganggu. Ya, insya Allah tidak batal. Ya, termasuk saya tambahkan umpama gini, antara rumah panjenengan dengan masjid ada jarak, taruhlah 500 meter ya seperti saya. Atau dengan Pak Prof Sa'dun juga rumahnya ada jarak dengan masjid ya. Nah, waktu itu malam, ya waktu itu nggak bawa senter, kemudian lampu jalannya mati. Nah, di tengah jalan nggak sengaja kita injak ranjau, ranjau yang tidak tajam, tapi ya ranjaunya basah ya, maksudnya kotoran itu maksudnya. Nah, apa itu membatalkan? Tidak membatalkan, dibersihkan saja itu nanti. Jadi kalau sampai di masjid itu kakinya saja dibersihkan baru sholat, nggak perlu wudhu. Nah, itu nggak batal insya Allah. Ya, jadi nggak batal wudhunya. Apalagi yang ini tadi cuma sekedar makan itu nggak batal. Tapi kalau bisa setelah makan minum dulu ya supaya nanti tidak mengganggu. Barangkali ada sisa-sisa makanan di sela-sela ya gigi ya kan ini kan bisa nanti mengganggu kekhusyuan. Ya, kalau batal kan tidak insya Allah. Ketika sudah wudhu ya ini sudah ini sudah ya. Bagaimana ucapan kita saat menasihati anak, kamu tidak menghargai jerih payah dan perjuangan orang tua yang seolah-olah kita ini yang memberikan rezeki kepada anak kita. Apakah itu cepat? Ya, ya, kecuali terpaksa ya. Jadi menyebut jasa kepada anak itu ya gimana gitu ya. Sekarang nggak ikhlas ya. Jadi sebaiknya itu tidak diucapkan dulu kecuali sudah terpaksa ya. Jadi kalau anak sudah durhaka betul ya. Ya, jadi ucapan itu boleh saja ketika dalam hal memberi pembelajaran kepada anak malas sedikit ya saya kira tidak perlu ya ini kan ucapan sudah berat ini ucapannya ini. Ya mungkin kalau anaknya sudah kurang ajar betul lah. Ya. Nah, adapun bobot ucapan itu ya itu tidak masalah kalau seandainya di dalam hati kita tetap ada keyakinan bahwa Allah yang beri rezeki. Ya Allah yang beri rezeki. Jadi tidak masalah. Ya. Jadi itu yang kita ucapkan. Tapi dalam hati kita tetap meyakini bahwa obat ini hanyalah perantara. Itu boleh saja. Ya, itu boleh saja. Ya. Karena ada keyakinan di dalam hatinya bahwa ini hanya sebab. Ya. Jadi sama dengan tadi ini ketika kita mengucapkan itu di depan anak, tapi dalam hati kita tetap meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki. Lagi, ya. Bayan qudratillah wa fadlu bi ikhraj hadhil samarat minal ma' ya, bahwa di ayat tadi ada tanda-tanda kuasa ya menumbuhkan ya tumbuhan ini. Ya menumbuhkan tumbuhan yang asalnya kosong ya tiba-tiba muncul tumbuh itu kan Allah semua ya.
Ya, air itu tidak bisa menumbuhkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan bunga, menumbuhkan bibit, menumbuhkan pohon, tunas dan sebagainya. Itu semua adalah atas kehendak Allah dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa Allah Maha Rahman kepada kita semuanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mun'im 'alal insani kafiran kana aw mu'mina. Nah, ini ayat ini juga menunjukkan bahwa rahmat Allah itu bukan hanya kepada orang-orang mukmin saja, tapi juga kepada orang-orang kafir. Maka Allah mengatakan lakum. Lakum ini kan domir ya. Domir untuk seluruh. Ya, tadi diawali dengan ya ayuhan nas, itu kan manusia. Bukan hanya orang mukmin tapi seluruh manusia. Berarti di sini orang kafir juga ikut. Nah, padahal mereka orang kafir. Mereka melanggar perintah. Mereka jauh dari agama. Bahkan mereka mencaci maki agama Allah, tapi Allah tetap memberi mereka hujan. Allah tetap memberi mereka matahari. Allah tetap ya memberi mereka bumi. Allah tetap membiarkan bumi tidak bergejolak. Ya. Itu berarti Allah Maha Rahman. Berarti Allah memberi nikmat itu bukan hanya orang mukmin saja. Ya. Jadi itu yukhatibu fil aul an-nas, wahai manusia. Jadi manusia termasuk mukmin dan termasuk juga kafir. Kemudian tahrim intikhazil andad. Ya, jadi haram hukumnya menjadikan nid ya apa itu namanya saingan ya, saingan nidun ya, nidun saingan bagi Allah baik itu dalam tauhidul rububiyah maupun tauhidul al-uluhiyah, baik itu dalam hal bahwasanya hanya Allah yang berkuasa atas jagat raya ini, termasuk juga dalam hal hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan orang kafir itu terkait yang pertama mereka mengakui. Jadi orang kafir itu kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi begitu mereka diperintah oleh Rasulullah untuk meninggalkan sembahan-sembahan patung atau beribadah hanya kepada Allah, baru mereka menolak. Nah, jadi mereka berarti kontradiktif. Seharusnya kalau mereka mengakui tauhid yang pertama, seharusnya juga mereka mengakui juga tauhid yang kedua. Jadi tahrim ittikhadzil andad. Ya, haram hukumnya menjadikan bagi Allah itu tandingan, baik itu dalam hal rububiyah maupun dalam hal uluhiyah. Ya, karena masuk dalam perangkap kesyirikan. Wa min fawaidil ayat yang bagi liman khataba ahadan ayyubaina lahu ma taqubi al-hujjah. Ya, sebaiknya ketika seseorang itu menyampaikan perintah atau menyampaikan suatu hujah, menyampaikan suatu hukum, maka dibarengi dengan hujahnya. Seperti tadi, fala taj'alullahi andada antum ta'lamun. Maka janganlah kalian wahai kaum Quraisy menjadikan tandingan bagi Allah di dalam hal tauhid dan uluhiyah sementara kalian itu mengakui Allah dalam hal tauhid ar-rububiyah. Maka jadi hujahnya tadi itu adalah sementara kalian mengakui Allah sebagai pencipta, kenapa kalian tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya yang disembah? Allahu ta'ala alam. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Ini berkaitan dengan Al-Qur'an ini. Tapi ada pertanyaan, mohon maaf ya. Ini langsung pertanyaannya saya bacakan ya. Ustadz, saya sering ke Surabaya pagi naik kereta. Saat waktu subuh sangat dekat dengan jadwal kereta berangkat. Saya tidak ingin kehilangan qabliyah subuh. Apakah saya boleh sholat qabliyah dulu baru sholat subuhnya dilakukan di atas kereta, ataukah dua-duanya subuh dan qabliyahnya dilakukan di atas kereta supaya lebih khusyuk? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali yang sering kita alami ya. Jadi jawabannya adalah memang qabliyah subuh itu sangat perlu, ya sangat perlu. Jadi termasuk sunnah muakkad. Jadi qabliyah subuh ini termasuk sunnah muakkad. Kalau sunnah yang lain tidak. Sunnah muakkad itu apa? Boleh diqodok. Sama dengan wajib kan? Boleh diqodok. Nah, cara mengkodoknya, ya sebelum saya jawab ini, cara mengkodoknya sholat subuh itu ada dua. Boleh langsung setelah sholat subuh. Ya mungkin kalau di masjid kita tidak familiar itu ya, tidak pemandangan jarang itu. Kalau di Masjid Haram tuh
atau Masjid Nabawi begitu sholat subuh banyak orang yang ngambil pojokan, ambil tiang baru sholat, itu dia itu kodok itu ya. Atau itu yang pertama. Yang kedua dikodok ketika sudah duha, matahari terbit, boleh dikodok itu. Niatnya kodok subuh, qobliyah subuh maaf. Ya kodok qobliyah subuh. Memang ini sebenarnya muakkad soalnya. Dia sama dengan hukumnya dengan sunnah hari raya. Jadi kalau kita enggak sholat qobliyah subuh sama dengan kalau kita enggak sholat hari raya. Bagaimana coba perasaan kita kalau kita enggak ikut sholat hari raya? Itu kan merasa rugi sekali. Ya, sama dengan itu. Jadi qobliyah subuh itu memang selalu dikerjakan ya. Biasanya Rasulullah itu kerjakannya ringan saja. Jadi kerjakan di rumah. Ya. Nah, adapun dalam kondisi Bapak tadi yang kebetulan dalam musafir ya, nah, pas biasanya ada memang pemberangkatan kereta itu pas azan umpamanya ya. Nah, sholat qobliyah subuh itu mengikuti waktu. Tidak boleh kita kerjakan di luar waktunya. Jadi harus setelah azan baru sholat ya. Boleh dikerjakan di kereta, boleh. Ya, boleh dikerjakan ya. Kalau memang itu jadwalnya bisa ditunda ya sebaiknya ya khusyuk memang. Ya, tapi kalau tidak bisa ya apa mau dikata. Kita juga kejar kerja, kita juga kejar ibadah ya. Dua-duanya kita kejar. Ya, monggo silakan sholat di kereta tidak masalah. Qobliyah juga ya, betul ya. Jadi tetap dikerjakan qobliyah itu meskipun dalam kondisi di kereta. Bahkan pun tidak musafir pun ya. Nah, kalau selain qobliyah subuh, sebagian ulama itu tidak gugur sudah sholat nawafilnya, sholat rawatibnya gugur. Kalau sunnah yang sholat rawatib yang lain selain subuh, sebagian ulama mengatakan itu. Tapi kalau subuh harus diambil, meskipun dalam hal musafir ya. Wallahu taala alam. Ya ini sudah tidak terasa Bapak Ibu, sudah sudah jam 6. Saya tidak ingin mencuri waktu penjenengan ya, ini karena ini sudah selesai lah ya. Besok lagi insya Allah. Ini kita tadi baru membahas 2 atau 3 ayat karena banyak pertanyaan, tidak apa-apa insya Allah. Semoga kita mengambil manfaat darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga bisa berjumpa kembali di pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'ma wa kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah di antara kami, yang sedang berbaring di rumah sakit, yang sedang berbaring di rumah ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, berikanlah kepada mereka ketabahan, berikanlah kepada mereka kesabaran, berikanlah kepada mereka kesembuhan ya Rabb. Allahumma la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minna wa ma batana an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma irfa'anna al-bala wa waba corona ya Rabb an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahli taqwa, Allahumma ja'alna min ahli iman, Allahumma ja'alna min ahli salat, Allahumma ja'alna min ahli siyam, Allahumma ja'alna min ahli zakah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.